Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang sebuah catatan yang berasal dari keluarga kerabat Raja Kasunanan Surakarta. Catatan ini berasal dari lini masa pasca merebaknya paham komunisme yang terjadi antara tahun 1926 sampai tahun 1927 di Surakarta. Pada masa itu, muncul sejumlah tuntutan dan hasutan untuk menyingkirkan kaum ningrat atau bangsawan yang marak disuarakan oleh kaum komunis. Dalam kesempatan kali ini, kita juga akan sedikit membicarakan tentang kemunculan Partai Fasis Indonesia, dan kita akan melihat bagaimana sikap keraton terhadap kemunculan partai ini. Partai ini memiliki dukungan terhadap perkembangan istana-istana kerajaan di Indonesia, namun memiliki haluan yang agak mirip dengan paham Nazi yang berkembang di Jerman. Pemirsa, selamat menyaksikan. Pemirsa yang budiman, dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah tulisan yang dimuat dalam majalah Narpo Wandowo nomor 11 tanggal 12 Recep tahun B atau tahun 1864 tahun Jawa atau bertepatan dengan tanggal 1 November tahun 1933. Sebagaimana telah saya bahas dalam video sebelumnya, Narpo Wandowo maknanya adalah kerabat atau sanak saudara raja. Jadi majalah yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta ini berisi tulisan-tulisan yang menyuarakan seruan yang berasal dari Istana Kasunanan Surakarta untuk menyikapi berbagai fenomena perubahan yang terjadi di sekitarnya. Naskah ini diberi tajuk Wolak-Waliking Zaman atau terbolak-baliknya zaman. Dalam halaman 160 dari majalah ini, kita akan menemukan sebuah bacaan yang membicarakan tentang paham komunisme dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang kemunculan satu partai, yaitu Partai Fasis Indonesia. Mari kita mulai pembacaan naskah Narpo Wandowo ini. Kita mulai pembacaan naskah kita mulai dari halaman 160. Ing jaman kino, pepancen daharipun para putra sentono saha tedanipun para abdi dalem punika sami kagaduhan siti. Jadi di zaman kuno memang makanan yang dimakan oleh para kerabat raja dan juga makanan yang diperoleh oleh abdi dalem itu berasal dari tanah gaduhan. Yang dimaksud dengan gaduh di sini, jadi para putra sentono atau abdi dalem, mereka diperkenankan untuk mengolah tanah milik kerajaan. Sebagian hasilnya nanti akan disetorkan ke kas negara. Tentu saja jumlah uang yang diperoleh oleh abdi dalem atau sentono dalem dan jumlah yang kemudian disetorkan ke kas kerajaan itu sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang ada. Oke, saya lanjutkan bacaan saya. Kathah sakedhikipun manut unda usu ing pangkatipun piyambak-piyambak. Jadi sedikit banyaknya tanah yang mereka kerjakan atau mereka olah itu tergantung pada tinggi rendahnya pangkat masing-masing. Sareng Siti katoto kompleks lajeng sami lintu arto saben wulan tampi sapro kalih welasipun pamedal setahun. Setelah tanah-tanah itu ditata menjadi kompleks, mereka kemudian mendapatkan penghasilan yang diganti dengan uang. Setiap bulannya mereka menerima 1/12 pendapatan dalam setahun. Nyarengi zaman meleset punika, kathah para kabudidayan angonduraken siti. Jadi setelah zaman berubah, maka banyak orang-orang yang menjadi pengolah tanah, mereka kemudian mengembalikan tanahnya. Sermang-serming daharipun para putra sentono tuwin tedanipun para abdi dalem badhe kalintonan anggaduh siti malih. Jadi berdasarkan berita yang diperoleh atau isu-isu yang ada, jadi pangan yang diperoleh oleh para putra sentono dan abdi dalem nanti akan diganti lagi menjadi gaduh tanah. Kalau mubal-mubalipun kaum komunis, warganipun sami adring badhe nyingkirno para kaum ningrat. Jadi di sini kita mulai membicarakan tentang komunisme. Jadi makna kalimat itu, jadi ketika zaman saat itu, komunisme itu sedang tinggi-tingginya, mereka sedang mengalami perkembangan. Saat itu banyak warga dari komunis ini yang begitu bersemangat untuk menyingkirkan para kaum ningrat. Amargi kamanah ini dan itu, karena mereka merasa ini dan itu. Yen dimirengno pating celebung kadya angganing cantaka nuju mangsa Jawa. Jadi kalau didengarkan suara mereka itu seperti suara katak pada musim hujan. Sasireping para kaum komunis samangke deka angka 78
nyariosaken menawi sederek Dr. Noto Nindito, warga Pinansien Komisi Geminte sarta Regen Skaprat ing Bandung malik garimbyang enget dateng kejawenipun. Jadi setelah berakhirnya para kaum komunis itu pada saat ini dalam DK nomor 78, sampai saat ini saya belum mengetahui DK yang dimaksud apa. Tapi kalau kita melihat dari ungkapan-ungkapan yang ada dalam naskah ini, nampaknya DK yang menjadi rujukan dari penulisan artikel yang ada di Narpo Wandowo ini nampaknya juga sebuah majalah. Tapi saya belum mengetahui ini majalah apa. Nyariosaken menawi sederek Noto Nindito, warga Pinansien Komiti Geminte sarta Regenskap. Jadi di situ menceritakan bahwa saudara Dr. Noto Nindito, dia adalah warga Pinansien Komisi Geminte, jadi anggota. Jadi Geminte itu adalah Geminte Rat yang dimaksud. Jadi dia adalah anggota Dewan Kota, sekaligus dia adalah anggota Regenskaprat. Jadi anggota Dewan setingkat kota atau kabupaten untuk Kabupaten Kota Bandung. Malik grembyang enget dateng kejawenipun. Tiba-tiba dia kemudian berubah pendiriannya. Dia ingat dengan kejawennya. Angadani Partai Fasisten Indonesia. Dia kemudian mendirikan Partai Fasis Indonesia. Ingkang bakunipun tujuanipun sumedya ambangun pepulihing kamardikanipun Pulo Jawi kados kala jaman Mataram. Yang tujuan utamanya berusaha untuk membangun pulihnya kembali kemerdekaan Pulau Jawa seperti pada masa Mataram. Menggah rancanganipun badhe tindak ing Partai Fasisten Indonesia wau. Adapun rancangan tentang kegiatan atau program yang dimiliki oleh Partai Fasis Indonesia itu ringkesipun kados ing nganda punika. Jadi ringkasnya dibicarakan seperti di bawah ini. Rancangan dari Partai Fasis Indonesia itu yang pertama, angudi wangsulipun tanah Jawi, kaprintah ing Ratu Trah Senopaten, namung panguwaosipun kapatok wonten ing Angger Bakuning Projo. Mereka berusaha untuk meminta kembalinya tanah Jawa yang diperintah oleh ratu yang berasal dari keturunan Senopaten. Jadi yang dimaksud adalah raja keturunan Panembahan Senopati. Berarti di sini adalah raja dari Mataram. Nanging panguwaosipun kapatok wonten ing Angger Bakuning Projo. Akan tetapi kekuasaannya nanti akan dibatasi dengan konstitusi. Jadi Angger Bakuning Projo itu berarti undang-undang dasar yang dimiliki oleh negara. Kemudian rancangan yang kedua, tujuan berdirinya Partai Fasis Indonesia ini, nedha wangsulipun para Kabupaten Moncoprojo sarana mecah kontrak-kontrak prajanjian kuno. Wangsul kawengku ing Kraton Jawi. Awit kala rumiyin, para Kabupaten Moncoprojo wau dunungipun kaganjaraken dhateng company utawi VOC. Jadi meminta kembalinya Kabupaten Moncoprojo dengan cara memecah kontrak-kontrak yang berasal dari zaman kuno. Meminta kembali dikuasai oleh Keraton Jawa. Karena di masa lampau, Kabupaten Moncoprojo itu merupakan hadiah yang diberikan kepada company atau VOC. Kemudian program yang ketiga, sadangunipun Karajan Jawi ingkang wonten sapunika, inggih punika Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran sarta Pakualaman. Taksih madeg perlu kawontenaken Postenrat. Jadi sampai saat ini kerajaan Jawa yang masih ada antara lain Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman yang saat ini masih berdiri. Karena itu maka kerajaan-kerajaan itu harus mengadakan Vorstenrat. Jadi Vorstenrat itu bahasa Belanda yang artinya mendirikan sebuah dewan kepangeranan. Kemudian, rancangan program dari Partai Fasis yang keempat, damel non-agresif Perda, inggih punika prajanjian bantu binantu ing ngatasing kamiliteran, antawisipun Keraton Mataram sarta Nederland, menawi wonten perlunipun. Jadi, program yang keempat, membuat perjanjian non-agresif. Jadi, perjanjian non-agresif itu adalah perjanjian untuk saling bantu-membantu dalam bidang kemiliteran antara Keraton Mataram dan Belanda, jika hal itu diperlukan. Jadi ini adalah 4 rancangan dari program Partai Fasis Indonesia. Demikian isi naskah dari majalah Narpo Wandowo, nomor 11, tanggal 12 Recep tahun B, atau tahun 1864 tahun Jawa,
atau 1 November tahun 1933. Nah, pada bagian berikutnya, saya ingin sedikit memberikan tanggapan, terutama terkait dengan berdirinya Partai Fasis Indonesia tadi gitu ya. Jadi Partai Fasis Indonesia ini termasuk partai yang memiliki usia pendek. Partai ini berdiri pada bulan Juni tahun 1933 dan usianya tidak sampai 1 tahun. Sebab pada tahun itu juga partai ini kemudian menghentikan aktivitasnya. Dan secara otomatis akhirnya bubar pada tahun yang sama. Pendiri partai ini adalah Noto Nindito. Jadi Noto Nindito ini adalah seorang priyayi Jawa asal Pekalongan. Dia sempat mengenyam pendidikan di Barat, dan dia banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran fasisme. Jadi secara ideologis, dia mendapatkan pengaruh dari Nazisme, bahkan dia adalah pengagum dari Hitler yang ada di Jerman dan sekaligus Benito Mussolini dari Italia. Secara politik, awalnya, Noto Nindito ini adalah pendukung PNI yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Dia sendiri adalah pengurus Partai Nasional Indonesia, cabang Pekalongan. Setelah pendirian Partai Fasis Indonesia, justru PNI, jadi partai di mana awalnya dia menjadi pengurus di Pekalongan, kemudian menjadi salah satu partai yang kerap menjadi pengkritik dari Partai Fasis Indonesia yang didirikan oleh Noto Nindito ini. Partai Fasis Indonesia yang didirikan itu memiliki cita-cita untuk membangun kembali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Dengan pemahaman semacam ini, maka dengan sendirinya, Partai Fasis Indonesia yang didirikan oleh Noto Nindito ini jelas menempatkan dirinya sebagai oposan dari komunisme, yang sejak awal mereka menghendaki lenyapnya kalangan ningrat atau bangsawan. Meskipun menggunakan istilah fasis dan pendirinya adalah pengagum Nazi, namun Partai Fasis Indonesia ini tidak benar-benar menggunakan ide fasisme atau Nazi. Bahkan dalam prakteknya jauh dari konsep fasisme yang berkembang pada masa itu. Partai ini tidak menganut keunggulan dan supremasi mutlak suatu bangsa atau melakukan penaklukan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Dia menganjurkan berdirinya suatu negara yang terbentuk dari federasi antar kerajaan di seluruh etnis yang tergabung dalam imperium bernama Indonesia. Partai ini menawarkan bahwa pemimpin federasi ini berasal dari Jawa. Jadi mungkin satu-satunya supremasi Jawa itu nanti diperlihatkan pada bagian ini. Jika kita mengamati isi dari Narpowandowo yang tadi sudah kita bacakan sebelumnya, nampaknya sebagian kalangan kerabat raja Keraton Kasunanan Surakarta menerima dengan baik kehadiran Partai Fasis Indonesia tersebut. Hanya saja sejauh mana penerimaan itu kita belum mengetahui dengan jelas. Apalagi keberadaan Partai Fasis ini hanya berumur pendek. Dalam waktu kurang dari setahun mereka harus membubarkan dirinya, dan kegiatannya kemudian beku gitu ya. Jadi mereka tidak mengadakan kegiatan apapun setelah itu. Pandangan-pandangan Partai Fasis Indonesia yang dianggap nyeleneh itu banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk berasal dari PNI yang didirikan oleh Soekarno. Kritikan-kritikan yang berasal dari luar itulah yang nampaknya kemudian menyebabkan Partai Fasis Indonesia memilih untuk tidak melakukan kegiatan apapun dan dengan sendirinya otomatis bubar gitu ya. Jadi demikian saudara-saudaraku, kajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah membaca salah satu naskah yang berasal dari lingkungan Keraton Surakarta, yaitu naskah yang termuat dalam Narpowandowo nomor 11 tanggal 12 Recep tahun B 1864 tahun Jawa, atau bertepatan dengan 1 November tahun 1933. Setidaknya melalui pembacaan naskah kita tadi, kita bisa mengenang apa yang sudah terjadi di masa lampau. Kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan komunisme saat itu mendapatkan kritikan dari berbagai pihak dan bahkan sudah menyebabkan sebagian kalangan dari masyarakat Jawa, termasuk yang tinggal di lingkungan keraton, mengalami trauma. Jadi di sini kita bisa melihat sejak awal masyarakat Jawa, sebagian dari mereka ternyata tidak bisa menerima komunisme itu sebagai bagian dari ideologi dalam kehidupan mereka. Demikian kajian dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.